Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Salsabila Putri akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Selanjutnya, saya akan membahas materi pokoknya, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Materi pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran itu sendiri ialah kalam Allah, yang dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui utusan Allah untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kalam adalah sarana atau wasilah untuk menerangkan suatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak lalu memberitahukan perkara itu pada orang lain. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, karena Al-Quran berasal dari Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya, sehingga selamat di dunia dan akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum berkaitan dengan akidah, syariah, baik mahdalah maupun muamalah, serta akhlak yang terjaga keaslian dan keautentikannya. Oleh karena itu, wujud pengalaman dari keimanan kepada Allah, Rasul, kitab yang dilakukan dengan menerima dan melaksanakan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran secara utuh, bukan dengan sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Mukjizat Al-Quran itu sendiri diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu dan yang akan datang. Keindahan seni bahasa Quran tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Setelah membandingkan antara bahasa Al-Quran dengan syair dan karya sastra lainnya, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa bahasa Al-Quran sangat tinggi dan berbeda dengan jenis syair serta karya sastra manusia pada umumnya. Kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam dengan kisah kaum Ad dan Samud, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, Musa beserta kaumnya. Seperti kasus Firaun, Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya. Yang semuanya benar sesuai dengan kebenaran rasional. Quran Surat Ibrahim ayat 9. Pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya, pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dahulu bangsa Romawi kalah dengan yang tertuang dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 1-5. Yang kedua, materi tentang sunnah. Pengertian sunnah itu sendiri yaitu adalah ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad yang merupakan sumber Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran baru menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Oleh karena itu, salah satu fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih terperinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai contoh-contoh aktif. Selain itu, sunnah bisa juga membatasi ketentuan Al-Quran yang bersifat umum, bahkan bisa menetapkan hukum yang tidak ada di Al-Quran. Yang ketiga, ijma'. Pengertiannya yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang menjadi dasar ijma' adalah sabda Rasulullah yang berbunyi, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah juga baik. Umatku tidak akan bersepakat atas perbuatan sesat. Ingatlah, barang siapa yang ingin menempati surga, maka bergabunglah, ikutilah jamaah, karena syaitan adalah bersama orang-orang yang menyendiri, ia akan lebih jauh dari dua orang daripada dari seorang yang menyendiri.
Kemudian materi keempat yaitu kias. Kias itu sendiri menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan jenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik ya Quran maupun Sunnah. Dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut, karena ada kesamaan dalam alasannya atau ilat dikemukakan oleh Syafi'i tahun 2007. Hal ini dengan Quran surah Al-Hasir, maka ambil pelajaran wahai orang yang mempunyai wawasan. Pelajaran adalah kiaslah keadaanmu dengan apa yang terjadi. Proses kias itu sendiri untuk suatu kasus yang akan dicari hukumnya adalah dengan mencari dalil hukum yang jelas untuk kasus tertentu. Setelah itu, para mutauhid akan mencari alasan yang sama untuk kasus yang akan dicuri hukumnya. Jika ditemukan adanya alasan yang sama, maka tauhid dapat menggunakan ketentuan hukum yang sama untuk kedua kasus tersebut. Sedangkan jika tidak ditemukan alasan yang sama, maka akan cari hukum pokok yang sah. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.